Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan senang sekali karena pada kesempatan kali ini saya kembali lagi membuatkan video buat teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya kepengen membahas dan mengangkat tema dengan judul Apakah Dia Merindukanmu? Dan mungkin kata-kata ini atau pikiran-pikiran kamu ini sekarang sedang berpikir tentang hal apa yang kita bakal angkat. Apakah dia merindukanmu? Apakah dia merindukanku, gitu kan? Saya yakin banyak teman-teman yang juga sering memikirkan hal itu, dan mungkin salah satunya adalah kamu sekarang sedang memikirkan dan sedang bertanya-tanya apakah dia sedang merindukan kamu saat ini. Oke, yang jelas pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membantu kamu untuk membaca situasi dan kondisi perasaan dia, kondisi pikiran dia sebenarnya seperti apa, gitu kan? Nah, di sini saya sudah ada 3 kartu di depan. Artinya saya bakal memberikan kesempatan buat teman-teman untuk melakukan pilih kartu. Kita akan melakukan pick a card, pilih kartu. Jadi yang pertama adalah ada tree atau grounding, ya, kita sebut satu aja, grounding. Yang kedua adalah effortless, yang ketiga adalah ebb and flow. Oke, silahkan teman-teman pilih salah satu di antara 3. Yang jelas saya memberikan waktu dan kesempatan. Kira-kira yang mana yang menarik perhatian kamu? Kira-kira mana yang energinya cocok dengan perasaan kamu, dengan energi kamu? Pertama ada grounding, yang kedua ada effortless, yang ketiga adalah ebb and flow. Oke, silahkan teman-teman. Nah, sekali lagi saya mencoba untuk membantu teman-teman untuk menangkap energi dia seperti apa. Barangkali disinilah teman-teman akan menemukan jawaban, karena mungkin selama ini kamu ada rasa penasaran. Barangkali ada semacam situasi dan kondisi yang membuat kamu tuh berpikir atau kepikiran dia terus. Entah itu mungkin kontaknya lagi nggak bagus, atau komunikasi lagi nggak bagus, entah mungkin dia sedang ghosting dan sebagainya, atau mungkin hubungan kamu baik-baik saja, tapi di sini kamu masih ada rasa penasaran bahwa sebenarnya dia merindukan aku apa enggak sih? Oke, baik teman-teman, silahkan sudah dipilih. Kalau sudah saya akan membuka kartu-kartu berikutnya, dan kita singkirkan 2 kartu yang ini. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu, dan sekarang saya akan mencoba untuk membuka kartu yang akan memberikan jawaban-jawaban buat teman-teman. Kita akan buka dan kita baca secara mendalam. Kira-kira bagaimana sih kondisi dia, apa yang dia pikirkan, dia merindukan aku atau tidak, dia merindukanmu atau tidak, gitu ya. Oke, teman-teman jangan lupa bahwa ini bersifat general, ya. Jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya itu pas. Kemudian energi juga bisa kebolak-balik, ya. Terus, oh ya, video ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton, ini masih berlaku terus, ya, masih berlaku terus. Jadi kapanpun kamu nonton, video ini masih berlaku terus. Oke, kita akan coba buka lebih dalam lagi. Kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi dia, apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia pikirkan, dan sebagainya. Saya akan mencoba membuka kartu lebih banyak daripada biasanya. Kalau biasanya kan 6, ya, 6. Ini kita buka 10 kartu. Oke, biar lebih jelas, biar nanti ada semacam gambaran-gambaran sampai detailnya seperti apa. Tetapi saya mencoba untuk membaca secara singkat seperti biasa, KISS, ya. KISS, keep it simple and short aja, supaya teman-teman tidak terlalu bosan mendengarkan. Dan saya mencoba untuk membaca secara singkat, padat, dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Oke, kita coba baca lagi, kita coba baca terus. Kita tangkap energinya, dan silahkan teman-teman fokuskan pikiran kamu kepada orang yang saat ini mungkin sedang kamu pikirkan. Fokuskan energi kamu kepada seseorang yang mungkin ada di hati kamu. Fokuskan terus agar kamu bisa terkoneksi dengan dia secara energi. Karena bagaimanapun kalau kita bicara energi, ya, di kehidupan kita ini sebetulnya kita berada di lautan energi, ya. Segala sesuatu di kehidupan kita adalah energi, ya. Baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, semuanya mengandung unsur energi. Termasuk pikiran dan juga perasaan kita pun semuanya juga menghasilkan energi yang terkadang bisa naik turun, kadang bisa bagus, bisa jelek, bisa moodnya oke, bisa moodnya lagi jelek. Oke, 2 kartu lagi kita coba untuk baca lebih dalam lagi. Sabar ya teman-teman, ini adalah pile pertama. Jadi buat teman-teman yang sudah memilih grounding sebagai pile pertama, silahkan untuk disimak baik-baik hasilnya seperti apa. Oke, siap.
Oke teman-teman, kita siap-siap untuk baca, kita siap-siap untuk melihat lebih jauh lagi kira-kira apakah dia merindukan kamu atau tidak. Oke, teman-teman, kita langsung coba baca dari yang pertama. Saya melihat di sini kalau kita bicara tentang grounding. Grounding ini kartu yang tadi sudah kamu lihat, kartu yang sudah kamu pilih, kartu yang dijadikan sebagai kartu utama untuk pilihan. Grounding yang artinya bahwa setiap orang sebetulnya perlu melakukan yang namanya grounding, ya, seperti itu. Tetapi di sini saya tidak akan membahas grounding terlalu detail, mungkin kapan-kapan aja. Kita bahas secara khusus grounding itu apa, bagaimana cara melakukannya, manfaatnya apa, dan sebagainya. Setuju nggak? Kalau setuju silahkan berkomentar di kolom komentar, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, saya melihat dia dulu ya. Saat ini saya melihat bahwa dia seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu fokuskan. Boleh dikatakan sekarang ini sedang mencoba menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan pekerjaannya, menyibukkan diri dengan aktivitasnya, bahkan juga menyibukkan diri dengan lingkungan atau teman-teman sosialnya juga. Karena saya melihat di sini bahwa ada semacam keinginan-keinginan dia yang sampai sekarang ini belum terlaksana atau belum terrealisasi. Keinginan utama dia, saya melihat di sini adalah lebih kepada dia kepengen membangun sebuah rumah tangga, dia kepengen membangun sebuah hubungan yang tentu baik ya, yang tentunya hubungan yang menjadi sebuah keinginan setiap banyak orang ya, membangun hubungan baik sampai kemudian ke rumah tangga, sampai kemudian dia memiliki anak dan sebagainya ya, seperti itu. Nah di sini saya melihat ada energi seperti itu. Kemudian saat ini memang dia lebih banyak fokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan finansial ya. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan. Nah di sini ada semacam perasaan-perasaan ya, semacam perasaan-perasaan yang saat ini sepertinya dia pendam, saat ini masih dia tahan. Ditahan dan dipendam dalam arti kata dia tidak serta-merta terbuka banget sama kamu, gitu loh. Tidak serta-merta dia open banget sama kamu, ya. Termasuk di sini perasaannya, apa yang dia rasakan itu semuanya masih disimpan dan masih ditahan. Kenapa masih disimpan dan masih ditahan? Tentu di sini ada alasan-alasan yang dia miliki, ya. Dan alasan-alasan itu hanya dia yang tahu. Artinya bahwa dia punya semacam pemikiran-pemikiran. Tetapi apapun alasan dia memiliki alasan-alasan demi tujuan-tujuan yang baik, demi keadaan ini baik, demi segala sesuatu yang nanti berhubungan dengan kamu itu juga semuanya baik, ya. Dan sekali lagi di sini dia sedang fokus di masalah pekerjaan dan berkaitan dengan finansial, karena dia berpikir bahwa dia adalah seorang yang, kalau dia laki-laki adalah dia seseorang yang nantinya punya tanggung jawab besar, dia punya menjadi seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga, dia seorang suami dan sebagainya. Dia kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya dia sebaliknya saja seperti itu, ya. Nah, dia merasa bahwa dia adalah seorang yang bertanggung jawab, dia seseorang yang kepengen membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang tidak main-main, dia penuh dengan tanggung jawab dan sebagainya. Maka dia mendasari segala sesuatunya adalah dengan fokus pada pekerjaan. Itu yang sekarang sedang dia lakukan, ya. Nah, adapun bagaimana perasaan dia terhadap kamu, apakah dia kangen atau tidak sama kamu, saya akan mencoba nanti menjawabnya di bagian akhir dari file pertama ini, ya. Jadi di kesimpulannya. Terus kemudian di sini saya melihat seperti itu, ya. Jadi kalau saya lihat memang dia tipe orang atau tipe cowok yang bertanggung jawab. Dan di kartu kelima di sini saya melihat bahwa ada suatu bentuk keinginan yang sangat luar biasa, suatu keinginan yang sangat besar bahwa dia tuh kepengen memulai kehidupan baru. Bahkan boleh dikatakan dia kepengen hijrah, ya, hijrah. Hijrah itu bisa satu, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, hijrah itu bisa berarti dia kepengen memulai suatu kehidupan, mengakhiri fase lama, membuka sebuah fase baru. Yang ketiga bisa jadi menutup lembaran lama atau membuka lembaran baru, ya. Intinya di sini dia kepengen memulai kehidupan baru. Terus kemudian ada kartu ke-6, The Devil. Ada hal-hal yang saat ini memang sengaja sedang dia selesaikan, karena di sini energinya sesuatu itu adalah energi yang tidak baik, ya. Itu lebih kepada
urusan dia sih sebetulnya, tetapi dia memang sengaja sedang menyelesaikan, sedang merilis, sedang membuang, sedang healing, agar energi ini tidak kebawa kepada perjalanan dia berikutnya, ya. Jadi dia nggak kepengen bahwa itu mengganggu perjalanan dia berikutnya, dan dia kepengen semuanya clear saat itu, dan kemudian dia melangkah dengan segala sesuatu yang fresh, yang baru, yang berenergi lebih positif. Nah, kemudian ada Page of Pentacles. Dia memang saat ini sekali lagi memang mencoba untuk fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kemakmuran, dengan finansial dan sebagainya, karena itu menjadi hal yang penting ya bagi orang-orang yang bertanggung jawab, bagi laki-laki yang bertanggung jawab, bahwa finansial itu adalah bagian yang penting karena itu bisa mendukung bentuk tanggung jawab dia terhadap keluarganya, terhadap pasangannya nanti, ya, seperti itu. Lalu kemudian dia bekerja keras dan sebagainya, dan kemudian dia mencoba untuk, sekali lagi, ini ada harapan dia memulai suatu kehidupan baru. Di sini ada pegangan baru. Pegangan baru itu adalah menggambarkan bahwa dia memiliki pasangan baru, ya, bisa jadi memiliki usaha lagi yang baru gitu kan, meskipun mungkin pekerjaan lama masih bisa dipegang, ya, dan dia sekali lagi fokus pada bekerja dan bekerja. Itu yang saya rasakan dari beberapa kartu yang keluar di sini. Nah, kemudian saya mencoba membuat sebuah kesimpulan, ya. Kesimpulan di sini saya melihat bahwa di sini, ya, di kartu Ten of Pentacles, saya melihat bahwa keinginan dia untuk mencapai kepada suatu kondisi, yaitu hubungan asmara, hubungan yang lebih serius, itu memang sangat dia pikirkan. Nah, adapun pikiran dia terhadap kamu boleh dikatakan bisa dibilang terkoneksi, ya, terkoneksi. Tetapi koneksinya memang, kalau boleh saya katakan, belum terlalu kuat, ya. Koneksinya belum terlalu kuat. Artinya dia masih mencoba untuk merasakan lebih dalam, ya, merasakan lebih jauh lagi. Tetapi tidak hanya itu saja, teman-teman. Bahwa saya melihatnya, dia tipe orang yang bertanggung jawab, dan dia tipe orang yang tertib, ya, sehingga dia kepengen membuang segala sesuatu, energi lama, energi yang buruk itu dibuang sebelum dia kemudian melangkah, ya. Dan adapun pikiran-pikiran dia yang terkoneksi dengan kamu, yes, kalau boleh saya katakan terkoneksi, tetapi belum terlalu kuat, ya. Sehingga kalau misalnya kita mengacu kepada judul bahwa apakah dia merindukan kamu, jawabannya adalah dia sudah mulai ada bibit-bibit merindukan kamu. Diawali dari dia memikirkan kamu, gitu kan, terkoneksi pikirannya ke kamu, dan itu berproses, ya. Kalau boleh dikatakan, dia sudah ada kerinduan, sudah mulai muncul rasa rindu, tetapi belum terlalu kuat. Artinya seiring sejalan dengan apa yang dia rasakan, seiring sejalan dengan apa yang dia pikirkan, ya. Itu jawaban dari file pertama. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan jawaban kepada teman-teman. So, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bagaimana menciptakan segala sesuatu yang kondusif, bagaimana menciptakan hubungan yang baik agar dia nyaman sama kamu, ya. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana caranya kamu menarik dia dengan cara law of attraction, ya. Bagaimana cara menariknya? Kamu silahkan bisa tonton video saya sebelumnya yang beberapa hari yang lalu, atau beberapa video sebelumnya. Kalau tidak salah ada video saya yang mengajarkan tentang bagaimana cara menarik pasangan yang ideal, ya. Nah, di situ saya mengajarkan tentang cara-caranya. Jadi silahkan kamu dengarkan video tersebut, dan kamu bisa melakukan cara-cara tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah saya berikan, ya. Judulnya adalah cara menarik pasangan ideal dengan menggunakan law of attraction, ya. Jadi silahkan. Artinya adalah saya tidak menjelaskan di sini secara detail karena saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, ya. Jadi silahkan tonton video sebelumnya. Judulnya adalah cara menarik pasangan ideal dengan menggunakan law of attraction, ya. Jadi itu yang harus kamu lakukan sekarang. Untuk apa? Untuk semakin menarik perasaan dia, pikiran dia, agar dia semakin ketarik sama kamu, dan pada akhirnya nanti ada terjadi koneksi-koneksi yang semakin kuat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk file pertama. Dan mudah-mudahan bermanfaat file pertama ini. Semoga memberikan jawaban dan bisa memuaskan kamu. Oke, kita sekarang menuju ke file kedua. Sekarang
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke file kedua dan sekarang kita bakal melihat di sini kartu keduanya adalah waterfall effortless ya. Oke, ada kemudahan, air mengalir dan sebagainya, laksana seperti itu. Dan kita akan langsung shuffle kartunya. Jangan lupa teman-teman, ini adalah file kedua. Tema yang kita angkat kali ini adalah apakah dia merindukanku? Apakah dia merindukanmu? Oke, kita akan melihat file kedua. Jadi buat teman-teman yang sudah memilih file kedua, silahkan untuk bersiap-siap menyimak dan mendengarkan hasilnya seperti apa ya. Sebentar ya. Oke, baik. Kita keluarkan 10 kartu juga teman-teman, biar lebih detail, banyak hal yang bisa kita tangkap. Oke, sepertinya ada banyak hal yang berhubungan dengan kemakmuran finansial, kerja keras, dan sebagainya. Hampir ada kesamaan dengan file pertama. Dan teman-teman, ini energi bisa vice versa ya. Artinya dari kartu file pertama bisa kebolak-balik dengan file kedua dan ketiga. Jadi kamu boleh pilih salah satu di antara ketiganya, tapi juga nanti ketika kamu merasakan ada ketertarikan dengan file yang lain, itu juga nggak apa-apa. Oke? Saya ratakan, rapikan lebih dulu. Alright. Kok menceng gini? Oke, waterfall ya. Kalau kita bicara waterfall itu seperti air mengalir ya. Di situ berarti simbol atau tanda bahwa akan ada kemudahan-kemudahan, effortless, mudah mengalir gitu kan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah tanda sekaligus doa buat teman-teman yang nonton video ini, khususnya buat kamu yang pilih file kedua. Oke. Oh ya, teman-teman yang belum subscribe channel saya yang satunya lagi, yaitu Damar Aji Hipnoterapi, silahkan teman-teman bisa berkunjung ke sana karena ada sedikit materi-materi yang mungkin berbeda ya. Kalau di sini nanti lebih banyak tentang tarot, terus kalau di sana di Damar Aji Hipnoterapi itu nanti lebih banyak tentang healing, tentang penyembuhan, tentang hipnoterapi, tentang workshop saya gitu kan. Terus juga berhubungan dengan bisa jadi law of attraction, bisa sih nanti keduanya diantara diposting di sana, nanti juga bisa diposting di sini juga, tapi biasanya saya utamakan untuk di sana terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman kepengen mendapatkan referensi lebih tentang pemberdayaan diri, tentang healing, tentang kesembuhan, tentang law of attraction, tentang vibrasi, tentang energi dan sebagainya, silahkan teman-teman boleh berkunjung ke sana dan silahkan subscribe ya, dibantu buat subscribe biar channel tersebut bisa berkembang. Oke, langsung aja teman-teman, kita bakal melihat di file pertama, di kartu pertama dan kedua. Saya melihat sih di sini bahwa dia hampir sama dengan kartu file pertama tadi ya. Ada upaya yang sedang dia lakukan, yaitu kerja keras ya. Tetapi di sini saya melihat ada beban yang sedang dia pikul. Ada suatu pikiran-pikiran yang sedang membebani dirinya ya, sedang membebani banget ya. Baik itu bisa terkait dengan masalah pekerjaan atau terkait dengan masalah pribadi yang sedang terjadi pada kehidupannya sekarang ini ya. Itu yang saya rasakan dari kartu pertama dan kartu kedua. Dan di sini saya melihat ada beban pikiran-pikiran yang dia rasakan, dan itu kayaknya kok terkait sama beberapa hal. Satu terkait dengan pekerjaan, yang kedua dengan masalah pribadinya dia sendiri. Kalau masalah pribadi ini berarti bisa terkait dengan kamu juga ya. Sepertinya di sini saya melihat bahwa kamu dan dia, atau dia dan kamu, ada semacam masalah yang belum terselesaikan. Ada hal yang membuat dia kepikiran terus-menerus. Coba sekarang kamu cek apakah kemarin saat ini kamu sedang dalam kondisi hubungan atau komunikasi yang tidak baik. Ya, ada semacam situasi yang di sini saya melihatnya kok membuat situasi itu menjadi kayak toksik begitu ya. Jadi kayak toksik,
kayak membebani dia, terus kemudian ini mengganggu pekerjaannya dia juga gitu kan. Terus karena di sini saya melihat bahwa dia juga sedang fokus banget untuk masalah finansial. Dia sedang mencoba untuk fokus banget kepada pekerjaannya. Dia punya target-target untuk masalah kemakmuran. Hampir sama dengan seperti file pertama tadi, saya melihatnya seperti itu. Nah, tetapi di sini saya melihat bahwa beban-beban pikiran dia itu kayak belum terurai. Nah, coba di sini kamu ngajak ngobrol dia. Atau artinya buka obrolan atau buka sesuatu yang mungkin saat ini sedang ngebrundet begitu ya. Ya, karena saya melihatnya di sini dia kayak yang tertekan, terbebani banget dengan segala sesuatu yang mungkin dia rasakan. Di sini kayak ada energi-energi yang mengganggu, energi buruk. Bisa jadi mungkin kalian sering banget cekcok, bisa jadi kalian sering bentrok, sering salah paham, ya. Dan semua bukan tanpa sebab ya teman-teman, karena segala sesuatu sebuah hubungan. Kalau misalnya hubungan kok nggak harmonis, kok terjadi ribut terus, marah-marah terus segala macam, tapi cinta, tapi sayang, tapi kok marah-marah dan sebagainya. Ini biasanya ada sesuatu yang boleh dikatakan menjadi ganjalan di dalamnya. Karena tidak mungkin ya segala sesuatu itu tanpa sebab, itu nggak mungkin. Pasti ada akibat, ada sebab. Jadi ada sebab akibat. Ada sesuatu yang dia rasakan dan itu menjadi ganjalan dia. Bisa jadi ada sesuatu yang membuat dia tuh kayak sakit hati. Teman-teman, sekali lagi energi di sini bisa kebalik-balik ya. Jadi kalau yang saya sampaikan ini kok nggak sesuai dengan yang kamu rasakan, bisa jadi energinya tinggal dibalik saja. Nah, di sini saya merasakan adanya energi yang kurang bagus. Nah, di situ mungkin titik permasalahan yang ada di dalam hubungan kalian. Bahwa dia tuh ada ganjalan, ya. Ada sesuatu, mungkin kamu pernah melakukan kesalahan ya, mungkin nih, dan itu membuat dia tuh sangat terluka, dia tersakiti banget gitu loh, dan itu kemudian menjadi sebuah program di bawah sadarnya yang menjadikan dia itu kayak memiliki trauma-trauma tertentu, kemudian memicu emosi. Mau ngomong emosi sama kemarahan jadinya emosi. Jadi memicu kemarahan dan emosi dia yang kadang itu tiba-tiba bisa yang meledak-ledak begitu gitu loh. Nah, sekali lagi segala sesuatu itu tanpa sebab, tidak mungkin tanpa sebab ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau akibatnya begini pasti ada sebab yang harus kamu cari. Jadi ada akar permasalahan yang harus kamu cari dan kamu pahami. Jadi jangan hanya kamu tuh nyalahin, oh dia marah-marah terus dan sebagainya gini, jangan. Tapi cobalah untuk telusuri, karena salah satu bentuk untuk problem solvingnya adalah kamu mencoba untuk menelusuri, bantu dia untuk melihat lebih dalam lagi apa sih yang membuat dia itu marah-marah dan sebagainya. Karena di sini saya melihat dia kayak terbebani banget dengan kondisi hubungan kalian sendiri. Di sini ada energi buruk ya, di The Chariot di sini ada kuda hitam dan kuda putih. Nah, dia seperti butuh keadilan banget nih ya, jadi dia kayak menuntut keadilan. Kenapa sih ya Tuhan, ini gak adil banget, kenapa sih harus gue alamin, kenapa kamu harus lakukan ini, gue gak habis pikir. Itu yang dia alami dan dia rasakan. Dia kayak yang gak habis pikir dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kamu lakukan. Kayak gitu teman-teman. Jadi cobalah untuk membuka komunikasi dan kamu mencoba memahami dia, memahami dari sisi dia, karena jangan sampai di sini ada perang ego ya, karena tidak akan selesai. Kalau kamu marah, dia marah, kamu marah, ini tidak akan selesai ya. Oke, jadi di sini kalian dituntut untuk saling berbagi, saling saling membuka diri, saling berkomunikasi dengan baik agar terjadi keadilan, karena itu yang sedang dia butuhkan, itu yang sedang dia tuntutkan ya. Bahkan dia sering ke Tuhan itu ibarat kata kayak berdoa dan sekaligus meratapi ya, kenapa ya Tuhan ini harus terjadi, kenapa dia harus melakukan itu, kenapa dia melakukan itu, gue nggak habis pikir gitu loh. Ada hal yang sangat nggak masuk akal gitu loh, dan dia tuh masih belum bisa sepenuhnya menerima itu gitu. Itu yang menjadikan dia semacam kayak ada beban pikiran yang cukup berat ya. Terus kemudian di sini saya melihatnya adalah ini akan mengganggu hubungan kalian. Ini akan mengganggu perjalanan kalian ke depan.
ya. Jadi ini harus benar-benar clear, ya. Dan ini nggak bisa serta-merta begitu saja clear, nggak bisa, karena ini betul-betul butuh waktu, butuh proses. Karena kalau saya melihat di sini adalah dia sudah sangat kalau ini terkait dengan luka batin, kekecewaan, ini sudah masuk ke bawah sadarnya dia banget, ya. Jadi dia sekarang ini serba khawatir, apa-apa khawatir sama kamu. Nah, kalau ditanya apakah dia rindu, apakah dia merindukan kamu, saya akan jawab nanti di kesimpulan, tetapi yang jelas saya akan mencoba membaca secara rinci dulu, ya, bagian-bagian yang mungkin terjadi, sedang dia pikirkan, sedang dia rasakan. Intinya sekarang dia sedang menuntut keadilan, ya, berdoa, ya, meratapi dan sebagainya. Tetapi mungkin itu juga tidak akan bisa didapatkan, karena meratap seperti apapun dia tidak akan bisa merubah situasi dan kondisi dan apapun yang sudah terjadi. Maka hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kalian itu bisa menciptakan komunikasi dengan baik, menciptakan hal-hal yang bisa mendamaikan kehidupan kalian, bisa membuat kalian itu bisa menyelesaikan masalah bersama-sama, dan membuat kalian itu bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Itu inti yang paling penting, karena ketika itu kalian lakukan, ya, itu namanya kalian sedang menyelesaikan masalah, kalian sedang menyelesaikan persoalan-persoalan yang nantinya membuat hubungan kalian menjadi lebih baik. Dan kamu, saya pesan dan saya sarankan, kamu harus bisa membantu menyembuhkan dia, gitu loh. Jadi sekali lagi energi di sini bisa kebalik, ya teman-teman. Kalau ternyata, oh enggak, gue nggak kayak gitu, ya udah tinggal dibalik aja. Oke, tapi ini juga general, ya, jadi tidak semuanya akan resonate. Oke, jadi dia kepengen memulai suatu hubungan dengan baik. Meskipun saat ini dia sangat merenungkan segala sesuatunya, dia sangat mempertimbangkan segala sesuatunya, kebaikan-kebaikan ke depannya itu bagaimana, itu sedang sangat dia pikirkan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sekarang bertanya mengacu kepada judul, apakah dia merindukan kamu? Ya, saya bilang iya, dia merindukan kamu. Bahkan setiap saat dia merindukan kamu, karena otomatis koneksi pikiran dia itu adalah ke kamu banget. Dan itu termasuk kuat banget gitu loh, karena hampir setiap saat dia pikirannya ke kamu, dia ada rasa khawatir. Dan kenapa dia menjadi sangat posesif ke kamu? Ya karena ada trauma-trauma, ada kekhawatiran, ya, belum sepenuhnya bisa percaya sama kamu. Kenapa dia tidak percaya sama kamu sepenuhnya? Ya karena ada trauma, ada sesuatu yang membuat dia takut dan khawatir. Kurang lebih seperti itu. Dan jawabannya, apakah dia merindukan kamu? Yes, dia merindukan kamu, tetapi disertai dengan emosi-emosi negatif yang ada di dalamnya. Sehingga disinilah kamu harus menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara seperti tadi, agar kelancaran hubungan kalian bisa menjadi semakin baik. Waterfall, effortless, ya. Dan kemudian kalian bisa mencapai kesepakatan dan keadaan yang tentunya lebih baik lagi, ya. Itu gambarannya file nomor 2, ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban maupun pencerahan buat kalian semua. Oke, sekarang kita menuju ke file ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke file ketiga, ya. Di file ketiga di sini ada ocean, ebb and flow, ya, pasang surutnya laut, pasang surutnya kehidupan. Dan itu sebagai tanda bahwa kehidupan ini memang pasang surut. Nah, apakah kerinduan dia juga pasang surut? Kita lihat di kartu-kartu yang bakal kita keluarkan. Buat teman-teman yang pilih file ketiga, silahkan, ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau ngebantu untuk bikin timestamp, silahkan aja untuk dituliskan. Nanti saya akan sematkan biar dia muncul terus di komentar pertama. Kita akan melihat file ketiga untuk teman-teman yang pilih file ketiga. Page of Swords, kartu pertama. Yang kedua adalah Queen of Wands. Ini ada lagi Knight of Pentacles. Kemudian ada The Hermit, dan satu lagi yang kelima adalah Eight of Wands. Kita lihat kartu ke-6 sampai 10 seperti apa. Teman-teman, ini judulnya adalah wow, ini kartu yang tadi di file kedua keluar lagi di sini. Judulnya adalah apakah dia merindukanmu. Tapi di sini saya tidak membaca tentang kerinduan saja, tapi saya mencoba melihat situasi dan kondisi dia
seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sedang terjadi, sekalian saya baca. Ada saran atau advice apa juga mungkin saya bisa berikan sekalian, gitu kan? Karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang memang harus kamu lakukan untuk sebagai langkah-langkah penyelesaian. Baik teman-teman, kita lihat ada Page of Sword. Saya merasakan di sini dia sedang berusaha mengumpulkan sebuah keberanian, ya, sebuah keberanian untuk melangkah, membuka suatu lembaran baru, atau merealisasikan sebuah rencana, mewujudkan ide-ide dan gagasannya. Itu yang sedang saya baca dan saya rasakan. Queen of Wands, ya. Di sini ada gambaran-gambaran bahwa impian-impian ke depan dia. Di sini saya melihat terkait juga dengan kamu, ya. Artinya impian dia untuk mewujudkan kemakmuran, ya. Di sini ada Knight of Pentacles. Itu tentu di sini saya melihat bahwa dia akan mempersembahkannya itu buat kamu, gitu loh. Karena dia butuh keberanian itu tentu harus mendapatkan support, dukungan dari kamu juga sebagai orang yang dekat sama dia, sebagai pasangannya, sebagai kekasihnya, ya. Karena saya melihatnya di sini dia sedang mencari semacam jalan atau solusi agar dia bisa mencari suatu bisnis usaha yang bagus. Karena kaitannya di sini saya melihat lagi-lagi dari file pertama, kedua, ketiga, saya melihat begitu banyak ada pentacles, ya, karena di situ berhubungan sekali dengan kemakmuran, berhubungan sekali dengan kesejahteraan, dengan finansial. Nah, di sini saya melihatnya bahwa itu dia lakukan karena dia kepengen mempersembahkannya buat kamu di sini. Nah, sekarang dia sedang mencari semacam jalan keluar atau mencari jalan untuk menciptakan bisnis yang bagus dan sebagainya. Dia sudah mencoba beberapa hal, dia sudah mencoba merealisasikan. Dan di sini saya melihat dia sedang mulai bekerja keras, ya, dan itu sangat membutuhkan dukungan secara moral, ya, secara mental, secara psikologis itu dari kamu, karena itu penting sekali, ya. Kenapa disebutkan bahwa ketika ada laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang luar biasa di balik semua itu, gitu kan? Karena memang betul bahwa peran sebagai perempuan atau sebagai pasangan itu sangat-sangat penting untuk mendukung kesuksesan pasangan kamu, ya kan? Karena kalau misalnya kamu bukannya ngedukung tapi malah ngerecokin dengan hal-hal yang nggak penting, dengan hal-hal yang mengganggu pikiran, bukannya bikin dia sukses malah bikin dia hancur, kacau dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya melihat bahwa dia sedang bekerja keras, sedang berupaya keras, termasuk dalam hal hubungan sama kamu. Dia juga sedang berjuang untuk membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih baik. Kalau kemarin mungkin ada hal-hal yang sempat membuat kamu saling salah paham, membuat kamu saling berantem, membuat kamu saling sering cekcok, ribut dan sebagainya. Tapi sekarang saya melihatnya dia lebih ke sudah mulai ada evaluasi diri, dia sudah mulai menerima keadaan, berdamai dengan kenyataan dan sebagainya. Nah, maka dari itu di beban-beban dia di sini harus kamu dukung supaya dia tidak terlalu memiliki beban yang terlampau tinggi, ya. Nah, ini masalahnya gini teman-teman, saya melihat bahwa ada semacam energi di mana dia pernah kepengen istilahnya menyerah, udahlah gue menyerah dengan keadaan ini, gitu kan. Itu dia pernah merasakan seperti itu, bahkan dia kepengen pergi dari kehidupan kamu juga, itu pernah, ya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang dia rasakan, kok berat ya aku jalanin hidup ini sama kamu, berat. Ada sesuatu atau ada banyak hal yang dia jadi kayak beban pikiran. Dia gampang banget cemburu sama kamu, dia gampang banget curigaan sama kamu. Jadi dia termasuk orang yang posesif sama kamu. Tetapi di sisi lain, ya, dia termasuk orang yang sangat ingin mempersembahkan tanggung jawabnya ke kamu. Di sini disimbolkan dengan pentacles. Itu adalah simbol kemakmuran, kesejahteraan atau finansial. Itu yang sebenarnya ada di dalam hati kecil dia. Maka yang paling penting sekarang adalah kamu menjadi seorang wanita yang bijaksana, yang harus menurunkan ego, harus mengalahkan ego kamu sendiri demi keadaan yang menjadi lebih baik.
Kenapa demikian? Karena saya melihat ada kekuatan cinta di antara kalian yang sangat kuat ya. Kekuatan cinta yang sangat kuat, kekuatan cinta yang sangat luar biasa, dan boleh dibilang kalian tuh seolah-olah kayak tidak terpisahkan ya. Jadi energi kalian itu saling tarik-menarik banget. Koneksi batin kalian itu sangat kuat banget gitu loh. Jadi setiap hari, setiap saat itu kalian tuh kayak yang terkoneksi terus gitu loh. Komunikasi terus ya. Itu bagus gitu loh. Walaupun mungkin di sela-sela itu kalian kadang berantem, ribut lah, apa segala macam. Tapi itu adalah hal yang bagus, wajar gitu kan. Karena bagusnya di sini saya melihat bahwa energi kalian secara batin itu tarik-menariknya kuat banget gitu loh. Nah, kalau di sini ditanya apakah dia merindukan kamu? Jawabannya yes. Yes 100% gitu loh. Jadi iya banget gitu loh. Saya merasakan seperti itu. Nah, kalau yang pertama tadi file pertama kan ia merindukan ya, tapi tidak atau belum terlalu kuat. Yang file kedua juga merindukan tapi ada kendala-kendala. Jadi yang ketiga di sini ya merindukan tapi ada beberapa hal yang juga harus kamu perhatikan. Jadi intinya bahwa kamu harus menjadi seseorang yang bisa bijaksana lebih daripada sebelumnya. Karena sekali lagi ini saya melihat nih, The Lovers ini menunjukkan bahwa energi kalian secara batin tarik menariknya tuh kuat banget, meskipun sekali lagi ada banyak cekcok, ribut dan sebagainya ya, tetapi apa ya, dia memang butuh pendamping ya, butuh pasangan yang bisa mendampingi dia, menemani dia. Tetapi hati-hati ya, hati-hati, karena kamu tuh harus benar-benar menjadi seorang pendamping yang fleksibel ya. Jangan sampai justru membebani pikiran dia, karena pikiran dia sebetulnya sudah ada beban-beban tertentu di masalah pekerjaan, di masalah finansial. Dan saya bicara gini teman-teman, saya melihat banyak kasus, banyak sampling contoh gitu kan, bahwa pasangan yang sukses, kehidupan seseorang, keluarga yang sukses, itu tidak lepas dari yang namanya energi saling sinergi ya, bersinergi, energinya saling terkait, ada harmonisasi energi, ada keselarasan pikiran-pikiran di antara mereka ya. Itu biasanya membuat mereka tuh gampang lepas dari keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan sulit itu macam-macam ya, bisa sulit keuangan, bisa terlilit hutang dan sebagainya, keadaan, pekerjaan dan sebagainya lagi nggak bagus. Itu bisa diatasi berdua gitu. Selama kalian itu bisa saling saling melengkapi, itu insya Allah segala kesulitan bisa dilewati ya. Itu contoh rumah tangga atau suami istri yang solid hubungannya. Karena saya melihat begitu banyak bahwa rumah tangga yang hancur, ekonomi kacau, gara-gara apa? Keduanya tidak selaras ya. Yang satu begini, yang satu begitu, yang satu keras, yang satu nggak mau ngalah, dan seterusnya seperti itu. Nah, akhirnya terjadi sebuah keadaan yang tidak harmonis, keadaan yang tidak kondusif, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan, finansial, rezeki, usaha, bisnis, dan karir ya. Mempengaruhinya bukan ke bagus tapi ke jelek gitu loh. Itu yang disayangkan. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi, pencerahan buat teman-teman, bahwa file ketiga kurang lebih itu yang bisa saya bacakan. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video ini, yang sudah memilih file 1, 2, dan 3, termasuk yang ketiga di sini. Terima kasih. Yang jelas mudah-mudahan dibalik semua bacaan-bacaan yang mungkin terkesan sebagai fun reading, tapi ada banyak manfaat di situ gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar channel ini terus berkembang. Teman-teman yang pengen konsultasi personal reading dan juga self healing, spiritual coaching, silahkan untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.